Shalom, kami dari kelompok 8 riset dan statistik. Di sini kami akan melakukan uji hubungan antara kadar asam urat dan usia menggunakan uji korelasi Pearson dan Stearman. Berikut saya dan teman-teman akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan uji data ini. Yang pertama kita akan melakukan transform. Kita klik transform. Kita klik record into different variable. Dan kita pencet asam urat. Kita ubah nama menjadi kategori asam urat. Ini. Setelah itu kita tekan hold any value. Kita tekan di value menjadi 1 dan range flow itu kita beri angka 7. Ya. Dan kita buat lagi nih value 2. Kalau ada value kita pencet dan F. Setelah selesai kita continue dan OK. Dan hasilnya akan kok. Dan kita ganti value-nya ini, kita tambahkan label. Value 1 labelnya normal. Dan value 2 tidak normal. Oke. Setelah itu desimal kita ganti 0. Dan setelah semua terganti, kita akan melakukan uji univariat. Yang pertama kita tekan analyze, deskriptif, statistik, frekuensi. Dan kita masukkan usia dan kategori asam urat. Kita klik statistik. Kita pilih kuartil, min, median, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Setelah itu continue. Oke, dan hasilnya akan keluar. Dan hasil dari univariat ini digunakan untuk melihat gambaran tiap variabel secara tunggal. Yang pertama itu ada usia, jumlah data ada 100 orang, rentang usia dari 19 tahun sampai 79 tahun, rata-rata usia pada 50 tahun, dan data usia tersebar luas sampai dengan kurang lebih 19. Artinya responden berasal dari berbagai kelompok usia dengan rata-rata usia pertengahan. Dan yang kedua ada kategori asam urat. Normalnya ada 9%, dan tidak normal ada 91%. Artinya mayoritas responden memiliki kadar asam urat yang tidak normal. Uji univariat ini menunjukkan gambaran umum data, yaitu usia tersebar luas dan sebagian besar responden memiliki kadar asam urat yang tidak normal. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh uji selanjutnya dengan teman saya. Baik, selanjutnya itu saya akan menguji yaitu uji normalitas. Yang pertama itu adalah Squeenace dan kurtosis dengan cara mengklik analyze. Kemudian deskriptif statis, pilih deskriptif, masukkan variabel usia dan kategori asam urat. Klik option sebelah kanan. Pilih kurtosis dan Squeenace. Kemudian klik continue di bagian bawah. Dan OK. Akan muncul hasil. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel usia tidak sepenuhnya normal karena nilai kurtosis berada di luar batas normal, namun masih mendekati normal meningkat jumlah sampel dasar yaitu N sama dengan 100. Kemudian variabel asam urat tidak normal dan tidak dapat diuji normalitasnya karena variabel ini bersifat kategori 1 sampai 2, bukan data numerik atau kontinu. Selain uji normalitas, kita akan menggunakan juga kolomograf dan Shapiro-Wilk, histogram, dan juga non parametrik. Yang pertama kita akan mengklik analyze. Kemudian pilih deskriptif statis.
Pilih explore, masukkan usia pada dependent list dan juga kategori asam urat pada klik plot sebelah kanan, lalu centang pada histogram, stem and list tidak dicentang, normality plots dicentang, lalu klik continue dan juga oke. Okay. Hasilnya yaitu pada kelompok usia normal, data tersebut distribusi normal, sedangkan pada Shapiro-Wilk data usia tidak normal. Lalu pada histogram, tabel tidak membentuk lonceng terbalik, yang berarti data tidak terdistribusi secara normal, dan pada Kiki plot, sebaran data mayoritas tidak pada line diagonal, yang artinya distribusi tidak normal. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan ujian parametric test. Yang pertama kita akan mengklik Analyze. Kemudian kita akan pilih non-parametric test. Klik Independent Samples. Lalu ketikkan Fields. Masukkan usia pada test fields. Dan kategori asam urat pada groups. Lalu klik bagian Run bawah. Baik, untuk hasilnya, tidak ada perbandingan yang signifikan pada usia antara kategori asam urat, yang berarti usia sama atau tidak secara signifikan di antara kelompok kategori asam urat. Sekian dari saya uji normalitas, selanjutnya akan diuji oleh teman saya yaitu bivariat. Baik, sekarang saya akan mempraktekkan cara mengecek, menganalisis bivariat. Yang pertama kita bisa pencet di Analyze, terus kita pilih yang correlate, terus kita tekan yang bivariat. Nah, di bivariat kita masukkan variabel usia dan asam urat, kategori asam urat. Nah, setelah kita masukkan ini, kita pilih Pearson dan Spearman. Nah, setelah itu kita oke. Nah, nanti akan langsung muncul hasilnya. Nah, ini untuk hasil dari uji bivariat. Nah, uji bivariat ini untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan dari usia dan kategori asam urat. Nah, berdasarkan hasil analisis kita ini, usia responden rata-rata itu 50 tahun dan 29% diantaranya memiliki kadar asam urat yang tidak normal. Uji normalitas ini menunjukkan data usia yang tidak berkontribusi normal, sehingga digunakan uji Mann-Whitney yang menunjukkan adanya perbedaan antara usia yang signifikan antar kelompok normal dan tidak normal, seperti P yang kurang dari 0,001, di mana kelompok tidak normal memiliki usia lebih tinggi. Nah, selain itu, uji korelasi ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara usia dan kadar asam urat, atau P 0,001, sehingga semakin bertambahnya usia, semakin besar kemungkinan kadar asam urat menjadi tidak normal. Baik, ini adalah sekian jauh penjelasan kami tentang penelitian hubungan antar kadar asam urat dan usia menggunakan uji korelasi Pearson dan Spearman. Terima kasih.